Orang yang bersio naga biasanya untuk sifat dia itu karakternya suka berpetualang, suka berwibawa ya, orangnya berwibawa, tegas lah ya, disiplin tinggi, suka bekerja keras dan suka menolong orang. Nah, di sini orang yang bersio naga selalu hoki rezekinya, dewa penolongnya selalu banyak sekali ya, selalu biasanya grafik keberuntungannya selalu naik daripada turun ya, tapi tidak selalu mendapatkan yang baik ya, karena itu semua berhubungan dengan tahun-tahun sio yang bentrok dengan dia ya. Untuk orang sio naga, itu biasanya egonya lebih tinggi dan keras kepala ya, sesuai dengan wataknya. Untuk orang yang bersio naga suka bebas dan tidak suka dikekang. Nah, jadi di sini untuk masuk di tahun sio kerbau, apakah memang bisa mendapatkan yang terbaik atau tidak ya? Biasanya untuk tahun sio kerbau, orang sio naga itu bentrok dengan tahun sio kerbau ya. Bisa dibilang bermusuhan atau ciong ya, bentrok ya, berhalangan. Jadi banyak masalah, banyak sesuatu yang menghampiri. Untuk orang sio naga itu selalu uh, berhubungan dengan namanya masalah ataupun ketenangan jiwa ya. Nah, jadi di sini kenapa bisa begitu? Karena sama-sama memiliki tanduk ya. Untuk orang sio naga dan sio kerbau sama-sama berlaga dengan tanduk. Jadi tidak ada ketenangan jiwa dan banyak masalah ya. Jadi tahun sio kerbau dengan sio naga lebih banyak berbuat baik, tenangkan hati, kurangi ucapan, dan jangan suka sok ikut campur urusan masalah orang lain ya. Di sini ya untuk tahun sio kerbau ini kita lihat dulu apakah bisa mendapatkan yang terbaik atau tidak dari karma baik atau karma buruk ya. Halo teman-teman semuanya, senang berjumpa kembali dengan Anda semuanya ya. Saya Evan Jaya hadir untuk Anda dengan berbagai info ramalan terbaru untuk Anda semua. Teman-teman, di sini kali ini saya akan meramalkan tentang orang yang bersio naga. Apakah ramalan ini bagus atau tidak? Apakah Anda menampakkan suatu karma balasan yang baik atau jahat atau buruk ya? Jadi di bulan Februari ini Anda perlu siap-siap ya untuk mulai memasuki di tahun Sio Kerbau. Nah, jadi nanti Imlek tanggal 12 ya, untuk orang Sio Naga harus lebih banyak mempersiapkan diri, lebih banyak mengintrospeksi diri dan membina diri lebih jauh dan lebih lebih dekat lagi ya, lebih sadar diri untuk melakukan yang terbaik. Nah, jadi di sini ya, gambaran itu sebelum saya meramal, saya akan memberikan sedikit gambaran ya, kedepannya ini nanti di bulan Februari di tanggal 12 untuk tahun Sio Kerbau ya, berhubungan dengan orang Sio Naga. Ini kalau saya lihat sih memang masih dalam tahap ketenangan jiwa ya. Tidak ada yang menggugat ataupun menghampiri Anda suatu masalah. Jadi masuk di bulan 1, kalau saya lihat gambarannya bulan 1, bulan 2 masih oke ya. Tapi untuk masuk di bulan 3, nah itu emosinya mulai muncak ya. Nah, jadi apa-apa saja juga bisa dibilang agak sensitif, agak tersinggung ya. Jadi di bulan 3 itu ya agak lebih kurang lah ya untuk bisa kesabaran dalam menyikapi sesuatu ya. Nah, jadi di sini di bulan 2 ini kalau saya lihat ya ada sesuatu hal yang memang kegembiraan menghampiri Anda, cuman ya semua kembali kepada kita semua untuk orang yang bersio naga ya. Jadi banyak suatu hal yang jangan sampai tertimpa suatu masalah ya. Karena untuk orang sio naga lebih banyak bersikap lebih baik ya terhadap lingkungan sekitar Anda. Jangan sampai bermusuhan ataupun tersinggung hanya karena masalah kecil ya. Oke, di sini teman-teman saya akan meramalkan kartu remi ya di sini ya teman-teman ya. Kartu remi ini nanti akan saya kasih tahu apa yang sesuatu yang bakal terjadi di bulan Februari dan apa yang Anda dapatkan dari karma baik atau karma buruk ya.
Di sini saya akan merapikan dulu kartunya tanpa menghabiskan waktu Anda. Nah, teman-teman, kartunya sudah saya rapikan. Di sini saya akan menarik dulu 2 kartu ya, teman-teman. Nah, 2 kartu ini bermunculan dengan 2 orang. Ada apa dengan mereka ya? Di sini dengan pria atau laki-laki yang berkulit sawo matang, berkulit putih ya. Ini sangat ganteng sekali, cakep ya, dan di sini juga berkulit sawo matang. Dua-duanya juga badannya berisi ya, lumayan tinggi, orangnya tegap. Nah, jadi di sini apa sih ada sesuatu nggak ya berhubungan dengan kedua orang ini? Mungkin dewa penolong atau memang berhubungan dengan masalah orang ini ya, sehingga masalahnya masih belum bisa terselesaikan dengan baik. Di sini saya akan buka dulu kartu yang di tengah, kartu pertama. Nah, teman-teman, di sini kartu pertama ini menggambarkan bahwa ada suatu banyak kata janji ya di sini ya teman-teman ya. Di sini kata janji sebenarnya sih rencana seperti yang saya tadi bilang itu adalah dewa penolong ya. Ini adalah suatu kata janji yang sedia kalanya setiap seperti awalnya itu memang sangat bagus sekali ya. Cuman di sini kalau saya lihat sih ada mengalami banyak halangan ya. Jadi di sini ya mungkin di bulan Februari Anda dipertemukan lagi, diingatkan kembali untuk melakukan suatu hubungan, kerjasama ataupun yang berhubungan dengan bisnis ataupun suatu keuntungan ya. Jadi di sini di bulan Februari ini banyak kendala, banyak halangan, banyak hambatan ya. Tapi setidaknya ya yang tadi yang berhubungan dengan orang ini tadi ya, yang berkulit sawo matang, yang berkulit putih, ini harus segera diselesaikan dengan baik karena di sini yang berhubungan dengan modal usaha yang cukup besar. Jangan sampai Anda mendapatkan suatu keuntungan ataupun suatu kerugian yang memang tidak semestinya Anda dapatkan ya. Anda alami suatu kemerosotan, kerugian dari suatu jalan yang sudah direncanakan, sudah ditentukan sebelumnya ya. Nah, jadi di sini teman-teman 3 kartu ini ya seharusnya sih memang tidak mendapatkan suatu hal yang tidak baik karena di bulan 1 ya, untuk di bulan 2 ya, di bulan 2 kalender nasional ya memang banyak kendala, tapi kalau dilihat dari gambaran saya masih bisa ya dilaksanakan dengan baik. Setidaknya Anda lakukanlah seperempat dari perjalanan rencana Anda ya. Jadi yang tadi berhubungan dengan dewa penolong ya, kalau bisa ya setidaknya Anda selesaikanlah daripada Anda tidak menjalankan sesuatu yang daripada Anda banyak diam ya. Jadi setidaknya Anda melakukan seperempat dari rencana tujuan sehingga tidak mendapatkan suatu kerugian yang cukup besar ya. Jadi di sini teman-teman, saya akan memberikan suatu gambaran tentang ini ya. Ini mengenai rencana tujuan, bisnis dan keuntungan. Di sini gambaran saya mengatakan bahwa di tahun Shio Tikus banyak suatu kendala ya. Untuk masuk di akhir-akhir tahun untuk menuju ke tahun Shio Kerbau itu sudah ada banyak pengaruhnya ya. Nah, jadi di sini sebenarnya dari di bulan 11 ya, di bulan 11 kemarin itu sudah ada banyak bentrok ya dalam suatu hal rencana tujuan. Sebenarnya sih ini sudah lama ya untuk dijalankan, cuman baru akhir-akhir ini untuk diingatkan untuk kembali lagi bersama dengan teman-teman kerja ataupun rekan-rekan yang untuk bisa diajak kerjasama. Di sini bulan 11, bulan 12, bulan 1 sampai sekarang masih belum bisa dikerjakan dengan seksama ya. Masih bisa dibilang yang kong kali kong ya gitu ya. Masih bisa diperbincangkan gitu ya. Nah, jadi untuk orang yang bershio naga, selesaikanlah ya. Karena untuk orang shio naga itu kalau misalnya menginginkan sesuatu ya mau, tidak ya tidak gitu loh. Jadi di sini ya semua tergantung dari Anda sendiri. Gambaran saya mengatakan bahwa untuk orang shio naga bisa mendapatkan suatu hoki rezeki. Cuman ya di sini kalau saya lihat sih ya Anda lakukanlah suatu aura lah gitu ya. Pembersihan aura jika Anda mau ya. Karena pencerahan aura itu sangat bagus sekali. Jadi habis itu Anda lakukanlah magic money.
Magic money itu banyak orang bertanya, apa sih itu magic money? Magic money itu yang bisa menarik hoki rezeki, dewa penolong, ya. Jadi yang selama ini ditutupi, dihambat-hambatin, dihalang-halangin, ya Anda lakukan magic money, semuanya nanti bisa berdatangan. Tapi secara bertahap, proses demi proses. Ya, teman-teman di sini, ya itu gambaran saya mengatakan hoki rezekinya tentang kata kerjasama lah ya, dengan kata dewa penolong ya, yang satu dengan sawo matang, yang dengan berkulit putih. Ya, di sini saya akan lihat dulu yang mana yang karma baik dan karma yang jahat. Pasti teman-teman tentunya pasti akan mendapatkan karma baik ya, karena masuk tahun Syukur kan banyak yang bentrok ya. Nah, jadi di sini saya akan membuka dulu karma bahasan yang baik ya. Saya akan menarik dulu 3 kartu. Nah, di sini teman-teman, karma bahasan yang baik ini mengatakan bahwa banyak suatu kejengkelan ya, tujuan rencana itu padahal semua sudah ditentukan, semua diarahkan segala sesuatunya dengan baik. Tapi di sini ada satu kata, kartu ini mengatakan bahwa banyak halangan dan banyak hambatan, banyak ujian ya. Jadi di sini ya belum tentu ya Anda tidak mendapatkan karma baik ya. Coba di sini saya akan buka dulu 5 kartunya ya. 5 kartu mengatakan bahwa banyak suatu keadaan depresi ya, banyak suatu rencana tidak dapat terlaksana dengan baik. Nah, ini banyak gelap ya, banyak suatu udah semangat tinggi, banyak sabar ya, emosi juga banyak meledak ya. Cuman di sini kata akhirnya di belakangnya, yakinlah pada diri sendiri, nanti sewaktu-waktu akan bisa terlaksana dengan baik. Jadi di sini ya bukan berarti Anda tidak mendapatkan karma baik, tapi Anda nanti ya setahap demi setahap Anda baru bisa mendapatkan suatu berkat yang luar biasa, suatu keuntungan lah yang bisa Anda dapatkan. Nah, di sini ya bukan berarti Anda tidak mendapatkan suatu karma baik, cuman ya kita hanya menanti-nantikan suatu waktu tertentu yang sesuai dengan Anda, barulah Anda memainkan rencana tujuan yang dulu-dulunya sudah diterapkan dengan baik. Ya, Anda terjun semuanya, barulah bisa mendapatkan suatu keuntungan yang luar biasa ya. Nah, jadi di sini saya akan buka dulu untuk karma yang tidak baik. Karma yang tidak baik, saya akan tarik dulu 3 kartu ya. Di sini teman-teman, sebelum saya memulai video ini, sebelum saya mulai meramal, kartu ini saya sudah mengocok terlebih dahulu ya, sehingga tidak perlu menghabiskan waktu ya. Karena mungkin Anda ada melihat yang meramal kartu, terlebih dikasih Anda lihat untuk mengocok dulu kartunya ya. Tapi di sini saya sengaja supaya untuk tidak menghabiskan waktu Anda. Jadi di sini saya langsung kocok dulu kartunya, baru saya akan memulai kartunya, videonya untuk Anda lihat. Karena memang teman-teman kan lebih banyak penasaran ya. Nah, jadi di sini teman-teman ini mengatakan bahwa karma tidak baik ya. Nah, di sini ada sesuatu hal yang tidak baik. Ada seseorang yang berkulit hitam, rambutnya ikal, kurus tinggi langsing, yang selalu datang untuk menghalang-halangi Anda. Nah, jadi di sini ini adalah kata galau, kata depresi, stres, tidak memiliki jalan terbuka, ya. Ini menutupi segala hal yang baik dari Anda, ya. Ini di bulan Februari Anda bertemu dengan orang ini yang berkulit hitam, rambutnya ikal, menutupi segala rencana tujuan Anda untuk mendapatkan suatu profit keuntungan. Ya, di sini saya akan buka lagi 5 kartu supaya kita bisa lihat karma baiknya, karma tidak baiknya itu kenapa bisa menghampiri Anda ya. Di sini teman-teman, ini 5 kartu ini mengatakan bahwa Anda ada kata janji dengan orang ini, seorang wanita ya. Nah, ini seorang wanita ini berkulit kuning langsat, rambutnya panjang, bisa bergelombang ya. Nah, ini tinggi orangnya, badannya lumayan berisi. Nah, cuman di sini ada banyak kata halangan loh di sini loh, teman-teman. Di sini kalau saya lihat ya, ada seseorang yang sengaja menghalang-halangi Anda, seperti yang tadi teman-teman ini orang yang berkulit hitam. Ini adalah orang yang sengaja ingin menutupi semua jalan Anda,
rencana tujuan di bulan Februari. Sehingga Anda bertemu dengan dewa penolong, orang ini berkulit kuning langsat, seorang wanita, tidak bisa berkesampaian, tidak bisa menghampiri Anda, karena memang sudah menutupi semua jalannya. Jalan yang terbaik, jalan hoki rezeki yang biasanya Tuhan berikan kepada Anda suatu profit keuntungan. Tapi entah mengapa orang ini sengaja ingin supaya Anda tidak mendapatkan suatu apapun. Di sini saya akan lihat dulu ya gambarnya bagaimana. Nah, jadi di sini teman-teman saya akan kasih dulu gambaran karma orang yang tidak baik. Di sini di bulan Februari ini ya gambaran saya mengatakan bahwa Anda seperti yang tadi seperti mulanya saya bilang, Anda harus bertutur kata yang baik. Anda jangan sampai menyinggung perasaan orang lain. Bagaimanapun, kita harus berkata lemah lembut, sopan santun, dan tidak menyakiti perasaan. Bagaimanapun juga, kita juga harus bijaksana berbicaralah yang seharusnya kita membahagiakan perasaan orang lain. Karena teman-teman di sini, bukan hanya Anda sendiri, kadang saya sendiri juga, kadang ceplas-ceplos untuk berbicara dengan orang lain, mungkin tidak sengaja kita mengucapkan kata itu tanpa sengaja juga kita sudah menyakiti perasaan orang lain ya. Jadi teman-teman di sini bukan berarti saya mengajari Anda, saya menasihati Anda, bukan berarti saya tidak pernah berkata seperti itu ya. Karena saya sudah pernah tidak sengaja berbicara kepada orang lain, jadi akhirnya orang juga menyakiti saya ya. Saling menyakiti juga saling memberikan suatu kiriman kepada saya. Jadi untunglah saya juga bisa membuka semuanya apa yang sudah ditutupi oleh orang itu yang saya sakiti ya. Jadi di sini teman-teman, untuk orang Shio Naga ini ya, ini orang yang tidak baik ya, berkulit hitam ya, kurus tinggi langsing, berambut ikal ya. Di bulan Februari ini setidaknya Anda harus ya bermulut manis lah, angkat telur ya, mungkin ya puji-puji dia supaya dia tuh jangan sampai disakiti lah. Karena ya teman-teman, kalau kita tidak menyakiti perasaan orang lain ya kita pasti harus ya bisa bermulut manis, memuji-muji dia, bisa berkata yang baik, menyenangkan hati dia. Ya teman-teman, untuk orang Shio Naga itu kan saya tahu lah sifat orang Shio Naga itu tegas, lugas, ya disiplin, ceplas-ceplos, mau bilang A ya A, B ya B, ya kan? Seperti dia tuh mengeluarkan api, sekali keluar api langsung keluarin, sekali habis apinya habis, gitu kan? Nah jadi teman-teman di sini sikapnya itu ya orang naga itu ya memang sifatnya berwibawa, tapi di balik kewibawaan, kedisiplinan, ketegasan hati, berprinsip, banyak musuhnya teman-teman. Untuk orang Shio Naga itu banyak musuh, ya. Kadang juga bertemperamental kuat, kadang berkasar. Jadi ya tak luput dia, memang orang Shio Naga itu bisa menjadikan seorang jiwa kepemimpinan ya. Sehingga ya mungkin dalam berbicara harus lebih banyak bijaksana. Nah, jadi di bulan Februari ini bukannya Anda tidak mendapatkan suatu hal yang baik, tapi karma yang tidak baik dia akan bisa datang menghampiri Anda. Ya, jika Anda tuh tidak bisa bertutur kata yang baik, akhirnya nanti datang ya terjadilah Anda dihalangi, ditutupi rezeki, hoki rezeki jadi tidak baik ya. Seperti yang tadi katakan tadi, di sini karma baiknya itu bisa Anda dapatkan, cuman ya ada cumannya. Setahap demi setahap, yakinlah pasti nanti mungkin di 2 bulan atau 3 bulan ke depannya barulah bisa mendapatkan suatu hal yang baik. Ya teman-teman ya, di sini ya Anda lakukanlah pencerahan aura, buang kesialan, buang kemalangan, buka aura Anda supaya Anda tuh ya mungkin ada suatu ketertarikan supaya aura itu bisa membantu Anda ya. Pencerahan aura itu banyak artinya ya teman-teman ya. Jadi di sini ya, saya pun tidak memaksa Anda untuk pencerahan aura. Jika Anda tidak ingin pencerahan aura, ya Anda buatlah magic money. Setidaknya Anda bisa menarik hoki rezeki dewa penolong kepada Anda ya. Nah, jadi di sini teman-teman, ya untuk orang Shio Naga, bukan berarti Anda tidak mendapatkan karma baik. Bukan berarti Anda mendapatkan karma yang tidak baik. Cuma di sini Anda hati-hati dalam berucap, berkata-kata. Di sini karma baiknya Anda lebih banyak bersabar. Jadi untuk orang Shio Naga itu di tahun Shio Kerbau, bukannya tidak mendapatkan karma baik,
dan bukan juga tidak mendapatkan karma yang jahat. Harus Anda balance, ya, seimbang. Jadi kehidupan Anda itu Anda harus mulailah bisa bersahabat dengan lingkungan sekitar Anda. Ya, untuk orang Shonaga itu boleh tegak, boleh disiplin, boleh berprinsip, boleh berwibawa, boleh semuanya boleh. Asal lihatlah orang di lingkungan sekitar Anda. Jangan semuanya itu Anda ceplos-ceplos, dikirain semuanya bisa menerima apa kata omongan kamu. Untuk orang Shonaga itu ya teman-teman, diharapkan lebih banyak bersabar. Kalau Anda suka ceplos-ceplos, sadarilah. Anda berbicara, ingat kata-kata Anda jangan sampai menyakiti perasaan orang lain. Karena bagaimanapun manusia itu pasti tak luput dari kesalahan. Apapun yang kita lakukan, pasti sewaktu-waktu pasti bisa tidak sengaja kita menyinggung perasaan orang lain. Orang bisa mengingat, tapi kita sendiri udah lupa apa yang kita ngomongin, ya kan? Nah, itulah ya teman-teman, kita sebagai manusia ya kita mesti ingat lah ya. Kita mesti lebih banyak bertawakal, lebih banyak berwaspada dalam segala apapun. Sehingga kita bisa menyenangkan orang lain. Walaupun itu sangat susah sekali ya kita belajar lah ya untuk menyenangkan hati dan perasaan orang lain. Sehingga kita juga bisa dihargai dan dihormati mereka. Itu tantangannya ya teman-teman ya. Oke, pesannya untuk kita semuanya ya teman-teman, untuk orang Shonaga. Saya akan buka dulu pesannya apa. Buka dulu 6 kartu ya. Teman-teman jangan salah paham ya, kartu ini udah saya kocok terlebih dahulu sehingga tidak perlu banyak memakan waktu kepada Anda. Karena teman-teman selalu menanti-nantikan info ramalan saya terbaru ya, sehingga Anda tidak perlu banyak penasaran. Nah, di sini ya pesannya memang walaupun banyak halangan, banyak kesedihan, banyak amarah, ingatlah ya, semua rezeki, hoki semua itu nanti akan berubah menjadi berkat yang luar biasa. Dan di balik itu semua, di sini ada dewa penolong lagi, teman-teman. Di balik semua, Anda akan mendapatkan suatu kelancaran hidup, keberhasilan dan kesuksesan. Anda juga akan nanti bentar lagi juga akan didatangi suatu hal yang baik, yaitu dewa penolong yang berkulit kuning langsat, tinggi, badannya berisi, tegap. Ya, nah ini adalah orang yang benar-benar bisa membantu Anda dalam hal yang Anda diinginkan, yang Anda harapkan selama ini. Ya, oke teman-teman, jangan lupa ya tetaplah bersiteguh, tetaplah berpengharapan tinggi, banyak berdoa, ya, tetaplah pasti akan ada jalan terbuka kepada Anda. Nah, jadi di sini teman-teman, untuk orang yang bersyonaga, udah cukup dimengerti ya teman-teman, bukannya mendapatkan karma baik ataupun mendapatkan karma jahat, cuman Anda perlu balance, perlu keseimbangan hidup dalam segala hal apapun. Banyak berdoa, lakukanlah pencerahan aura dan buatlah magic money sehingga kehidupan Anda lebih banyak berarti dan Anda tidak kehilangan ataupun kekurangan sesuatu apapun. Ya teman-teman ya, di sini saya akan membantu Anda semampu saya. Jika Anda percaya, saya akan membantu Anda. Oke teman-teman, tetaplah berpengharapan tinggi, banyak berdoa, dan berkeyakinan yang berpengharapan yang tinggi. Oke teman-teman, hati ramalan udah selesai. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe supaya selalu mendapatkan info ramalan terbarunya. Sehingga saya bisa membantu Anda, walaupun memang Anda sangat susah dan ingin berkonsultasi, dan setidaknya saya akan bisa membantu Anda ya. Ya teman-teman di sini ya tetaplah ikuti arahan petunjuknya dalam berkonsultasi ya, sehingga Anda bisa terlalu lancar untuk berkomunikasi dengan saya sehingga kedepannya dapat melakukan sesuatu hal yang baik. Oke teman-teman, ya, ramalan sudah selesai. Ramalan ini tidak bersifat untuk memaksa ya. Jika percaya Anda bersyukur, jika tidak percaya anggaplah sebagai hiburan ataupun have fun doang ya. Oke teman-teman, Evan Jaya mohon pamit dan sampai jumpa.